Pendidikan adalah hak bagi setiap orang. Namun, bagi sebagian dari orang yang menginginkan hak tersebut, perjalanan menuju bangku kuliah adalah perjalanan yang penuh tantangan. Ini adalah kisah mereka yang melampaui batas fisik dan mental untuk mengejar impiannya di dunia pendidikan. Meskipun dunia tak selalu ramah dan ada tempat untuk mereka. Mereka adalah mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus di fisik mereka. Meski keterbatasan fisik ada di dalam tubuh mereka, ada di hadapan mereka, semangat belajar dan keinginan untuk meraih masa depan mereka tak akan pernah padam. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa bertahan di lingkungan kampus yang mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerima mereka. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahan tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka bisa bertahan di lingkungan yang mungkin belum siap untuk menerima kekurangan mereka. Dan muncul pertanyaan lain seperti apakah fasilitas mereka sudah memadai untuk menunjang pendidikan mereka. Ketika memasuki kelas, mereka menghadapi kesulitan untuk mengikuti mata kuliah, fasilitas yang belum cukup memadai, serta lingkungan yang belum inklusif. Dalam permasalahan kali ini, banyak sekali kendala yang mungkin belum dipersiapkan dengan matang, seperti metode pembelajaran untuk mahasiswa difabel yang mungkin belum maksimal. Hal tersebut membuat proses belajar mereka terasa lebih berat. Mereka melakukan perjalanan yang lebih keras daripada mahasiswa lain untuk bisa mengikuti segala materi yang disampaikan. Di balik semua kesulitan yang mereka hadapi, tentunya ada secercah harapan yang datang untuk mereka. Beberapa mahasiswa lain mulai sadar bahwa ini bukan sekedar masalah pribadi, melainkan masalah yang harus dipecahkan bersama. Maka dari itu, mereka pun mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. UKM Gempita, singkatan dari Gerakan Mahasiswa Peduli Inklusi dan Aksesibilitas, terbentuk dari keinginan untuk menjadikan pendidikan lebih memadai. Sebuah organisasi yang bertekad memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus agar mendapat pendidikan yang layak. Perkenalkan, nama saya Marsha Ann Aristin dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Asa dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2021. Saya Burhanuddin, saya jurusan dari PLB Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2022. Yang paling menyenangkan yaitu mungkin bisa bertemu dengan teman-teman baru, suasana baru. Ya terutama banyak teman, itu menyenangkan. Terus ya minimal ikut acara-acara kayak gini, itu yang menyenangkan. Kalau dalam hal pembelajaran, iya, karena terkadang dosen itu kayak melakukan pembelajaran dari buku awas. Jadi untuk saya yang tunanetra terkadang kesulitan untuk mengikuti. Tapi karena di sini ada pendamping, jadi terasa teratasi. Kesulitannya ya diantaranya ya kayak misalkan kerja kelompok terus misalkan teman-teman pakai Canva, sedangkan kita teman-teman yang disabilitas tunanetra itu kan dengan adanya Canva itu kan kurang akses. Saya jadi tuli dari lahir. Ya, saya dulu pernah waktu sekolah umum SD pernah dibully. Contohnya rambut saya ditarik, kemudian buku saya disobek, dicoret-coret, terus nggak ada yang mau temenan sama aku gitu. Jadi saya kemana-mana jadi selalu sendirian, nggak ada temennya gitu kalau di sekolah. Kenapa kalau kita belum mencoba kok kita harus takut kan gitu. Terus yang kedua, saya punya semboyan bahwa dunia itu tidak bisa diprediksi. Buat ke depan ya kita nggak ada yang tahu. Pokoknya nyoba aja, kuliah lah, nggak lulus ya wis sopo jare. Seperti itu sih motivasi saya. Jadi awalnya saya takut daftar, setelah itu terus akhirnya saya memiliki pemikiran ya udah daftar aja lah, kenapain takut sih? Oh, wong kok takut sama bayang-bayangannya sendiri, wong belum tentu gini kok. Yang bahasa alami itu gimana? Orang tua bilang
Untuk menghadapi itu kayaknya harus pindah sekolah dari umum ke SLB. Jadi waktu kelas 2 SD di SD umum, kemudian pindah ke SLB sampai SMA. Sampai lulus SMA, terus kuliah di sini. Alhamdulillah sudah aman, jadi nggak ada. Iya betul. UKM Gembita membantu dalam proses pendampingan. Pendamping membantu untuk mencatatkan materi di kelas, bukan untuk mengerjakan tugas. Jadi membantu dalam proses belajarnya aja, bukan untuk mengerjakan tugas. Jadi banyak volunteer itu yang membantu teman-teman tuli untuk belajar di kelas dan kegiatan-kegiatan lain. Banyak di UKM Gembita itu banyak kegiatan, jadi seru-seru. Ada juga pelatihan bahasa isyarat, macam-macam kegiatannya seru-seru. Jadi motivasinya yang pertama itu mungkin harus ada generasi sebelumnya yang memberikan contoh. Mungkin ada generasi sebelumnya itu kan memberikan contoh. Saya dulu juga termotivasi dengan kakak tingkat saya. Yang pertama itu gitu, motivasi dari sebelum-sebelumnya. Dan motivasi itu mungkin bisa kayak penyuluhan gitu. Terus yang kedua, faktor dari keluarga. Mungkin yang keluarga yang memiliki keluarga yang disabilitas, jangan minder. Terus yang ketiga, ya dari niatnya disabilitasnya sendiri, mau apa enggak gitu loh, untuk menerima pendidikan tinggi. Karena masih banyak peluang-peluang yang ya untuk sekarang ini juga alhamdulillah. Kesimpulannya yaitu yang pertama dari generasi sebelumnya harus memberikan contoh. Terus yang kedua, minimal ada lingkungan keluarga yang mendukung. Ya untuk teman-teman tuh jangan takut, karena di sini udah banyak sih universitas yang inklusi, yang aksesibel untuk disabilitas. Saya harap untuk UKM Gembita nantinya akan bisa lebih baik lagi, kemudian terus berjalan sampai kapanpun itu, dan jangan putus asa. Kemudian untuk UM, harapannya UM bisa caranya lebih baik lagi, bisa memenuhi fasilitas dan ramah untuk teman-teman disabilitas. Oke. Pendidikan itu penting, jadi jangan takut untuk kuliah. Kalau misalkan salah nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman baru. Jadi ayo, kita harus bisa, Jadi di kuliah itu juga ada fasilitas pendamping. UM insya Allah sudah aksesibel untuk disabilitas. Jadi ayo jangan takut kuliah. Oke, perkenalkan, nama saya Mariana, saya dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Nama saya Nazwa dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. UKM Gembita yaitu unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi teman-teman disabilitas dan teman-teman non-disabilitas yang peduli dengan inklusivitas. Dulu berawal dari teman-teman disabilitas yang merasa resah ya karena tidak terbantu ketika mereka kelas. Akhirnya mereka membuat suatu, bukan pergerakan ya, tapi sebuah sindiran dari teman-teman tunanetra yang sengaja menjatuhkan diri ke lubang selokan gitu ya di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan akhirnya hal itu naik ke rektorat gitu. Akhirnya terbentuklah sebuah organisasi. Dulu itu namanya SCSD ya. Terbentuknya di 2016, lalu di 2018 diresmikan menjadi UKM Gembita. Oke, jadi saya pernah lihat orang tuli di televisi, terus saya penasaran bagaimana dia bisa mengetahui informasi-informasi dari luar. Apalagi saat itu ibunya itu penyanyi, jadi saya penasaran bagaimana cara beliau itu menikmati karya dari ibunya itu. Jadi saya tergerak
untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana tentang dunia disabilitas. Kegiatan utama di UKM Gempita yaitu pendampingan mahasiswa difabel di kelas oleh volunteer pendamping. Lalu ada kegiatan sampingannya seperti pelatihan bahasa isyarat, pelatihan braille, lalu ada pengabdian juga. Kendalanya yang paling utama itu ketika kami diragukan mungkin ya oleh dosen, dipertanyakan keberadaan kami itu untuk apa dan diperintahkan oleh siapa. Jadi ketika kami pertama kali memasuki kelas, apalagi untuk awal semester ganjil ya, maba-maba itu kami akan ditanya kayak urgensi Mbak di sini tuh ngapain, mau ngapain gitu, apakah ada perizinannya, apakah ada surat tugasnya. Jadi kami akhirnya menstrategikan dengan membuat kartu tanda anggota. Lebih banyak sukanya soalnya dapat teman baru, dapat pelajaran-pelajaran baru gitu, bisa sharing-sharing. Kalau dukanya itu sebenarnya bukan yang seperti apa, tapi biasanya ada masalah dalam komunikasi. Biasanya ada menjelaskan lagi kepada teman disabilitas tentang apa yang dijelaskan dosen. Ada beberapa kata yang mungkin saya kurang paham, bahasanya terlalu ilmiah, jadi saya kesulitan untuk menjelaskan itu ke mahasiswa disabilitas. UKM Gempita mengupayakan agar suara-suara teman-teman disabilitas bisa diwadahi oleh kami dan akhirnya dibawa ke lembaga yang menaungi kami ya, yaitu PLPBK. Kami berusaha untuk mendampingi dan membantu teman-teman disabilitas sekiranya mereka membutuhkan kami. Jadi teman-teman disabilitas itu tidak selalu ingin dibantu. Ketika mereka merasa mampu, kami akan membiarkan mereka melaksanakan tugasnya sendiri. Jadi ketika mereka meminta tolong, baru kami akan memberikan bantuan. Kini dengan terbentuknya UKM Gempita, mahasiswa difabel tidak lagi berjuang sendirian. Organisasi ini memberikan dukungan nyata dari pendampingan dalam proses belajar, menyediakan alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui program-program UKM Gempita, tentunya tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Negeri Malang. Mereka membangun jembatan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pendidikan inklusif. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di buku, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar peduli dengan sesama. Karena di mata hati, kita semua sama, layak untuk dipahami, didengar, dan dihargai. Pentingnya kepedulian terhadap masyarakat berkebutuhan khusus tidak hanya sekedar membantu mereka. Ini adalah salah satu langkah kecil menuju dunia lebih inklusif, di mana pendidikan adalah hak bagi semua manusia.